Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil syuhada'i wal mujahidin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa muqtadana habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim Muhammad ibn Abdillah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj ali Muhammad wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-akhyar al-muntajabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyik wa khiyaratika min khalqik wa hafidhi sirrik wa muballighi risalatik. وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. أيها الحفل الكريم الأخوة والأخوات جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini di tanggal 8 Ar-Rabi' Al-Thani atau Ar-Rabi' Al-Akhir, kita duduk bersama memperingati, mengambil pelajaran dan mengambil bekal kita, karena kita selalu diperintahkan untuk watazawwadu, selalu mencari bekal demi perjalanan yang panjang ini. Dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan, dan sumber ketakwaan itu adalah salah satunya para imam-imam suci ahlu baiti Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Dan malam hari ini kita merayakan, bergembira bersama, memperingati kelahiran al-imam, ayah daripada sahibul asri wazzam, al-imam Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali az-Zaki al-Askari salawatullah wassalamuhu alaihi. Membicarakan tentang beliau, mengkaji tentang beliau, cukup nama beliau menjadi lambang dan logo yang besar. Nama beliau adalah Al-Askari karena dinisbatkan kepada Al-Askar. Beliau ditempatkan di salah satu penjara berbentuk kota besar. Beliau ditempatkan di situ, pusat pemerintahan di situ, aparatur di situ, semua teropong di situ, semua mata ada di situ, dan beliau ditempatkan di situ. Suatu keadaan yang sangat sulit sekali. Bahkan lebih dari itu, beliau dipenjara di satu kota besar, pusat pemerintahan, pusat militer ada di sana, semua peringkat pemerintahan, kekuasaan ada di sana. Plus beliau setiap minggu 2 kali beliau diperintahkan untuk absen di istana penguasa ketika itu, setiap hari Senin dan Kamis. Beliau sudah ditempatkan di penjara kota begitu besar. Beliau harus absen seminggu 2 kali. Tapi lebih daripada itu, di rumah beliau ditempatkan mata-mata yang selalu memperhatikan gerak-gerik beliau. Di luar rumah pun ada mata-mata yang siap terus meneropong dan menjadi pengawas gerak-gerik beliau juga. Lebih daripada itu, beliau sudah di penjara, diberikan mata-mata, harus melapor seminggu 2 kali. Lebih daripada itu, beliau kadang dimasukkan masih ke dalam penjara, sampai akhirnya beliau harus dibunuh. Bahkan keimamahan beliau, kepemimpinan beliau cuma 6 tahun lamanya.
Tetapi walaupun semua itu, walaupun begitu singkatnya masa kepemimpinan dan keimamahan beliau tetap mampu mensukseskan, menyiapkan apa yang harus menjadi tanggung jawab beliau, yaitu menyiapkan transformasi dan perpindahan antara era dan masa imam yang hadir ada bersama para Syiah pengikutnya dan semua manusia, untuk kemudian menyiapkan era selanjutnya, masa selanjutnya, ketika manusia tergaibkan, terhijab dari imam dan pemimpin mereka, sahibul asri waz zaman. Semua mereka lakukan untuk meminggirkan beliau, untuk mengalahkan beliau, untuk menghabisi beliau, menyingkirkan beliau, menghapus efek beliau, menghapus peran beliau, andil beliau. Bagaimana beliau menyiapkan sahibul asri waz zaman, tapi apapun yang mereka lakukan dan apapun yang bisa mereka lakukan, tetap semua itu tidak pernah bisa menghapus, mengalahkan dan menghinakan dan mengecilkan Al-Imam Abu Muhammad Al-Imam Hasan bin Ali Az-Zaki Al-Askari. Sampai ada salah satu saudara beliau yang dekat dengan pemerintah dan penguasa ketika itu, yang bernama Ja'far, yang selanjutnya nanti terkenal dengan Ja'far Al-Kadzdzab, Ja'far yang pembohong. Ketika itu melihat bagaimana imam menjadi begitu besar, setiap dibatasi ruang geraknya tambah kuat, setiap dibatasi tambah besar, setiap dibatasi tambah agung kemuliaan dan keagungannya. Datang kepada penguasa ketika itu Al-Mu'tamid Al-Abbasi, kemudian mengatakan dan meminta backup. Ja'far ini datang dan meminta backup dan kekuasaan sehingga menjadi memiliki kedudukan dan pengaruh seperti saudaranya Al-Imam Al-Askari salawatullah wassalamuhu alaihi. Ia mengatakan semacam ini, ya Amiral Mu'minin, kepada penguasa ketika itu, taj'al li martabata akhi wa manzilatihi. Bisakah engkau memberikan aku kedudukan seperti engkau berikan kedudukan bagi saudaraku? Faqala al-khalifah, khalifah mengatakan kepadanya, apapun yang mereka lakukan, mereka tahu bahwa mereka tidak pernah bisa mengalahkan Al-Hasan Al-Askari. Sama sekali, apapun yang bisa mereka, apapun kaid, makar, tipu daya, kekuasaan, harta yang mereka lakukan untuk menghapus beliau, tidak pernah bisa mengalahkan dan menghapus beliau. I'lam, katanya, anna manzilata akhika lam takun bina. Kedudukan dan keagungan saudaramu itu bukan kita yang membuatnya, bukan kita yang memproduksinya. Innama kanat billahi azza wa jal. Yang memberikan dan memproduksi kedudukan itu adalah Allah. Nahnu kunna najtahidu fi hatti manzilatihi. Sepanjang hidup kita selalu berusaha untuk mendudukkan, untuk merendahkan kedudukannya, wal wad'i minhu, dan menghinakannya. Wa kana Allahu azza wa jalla ya'ba. Allah selalu enggan dan tidak mensukseskan itu, illa ayyazidahu kulla yawmin rif'ah, kecuali setiap hari Allah menambah kedudukan dan derajatnya, bima kana fi, karena memang Al-Askari ini adalah fihi minas siyanah, memiliki kesucian, wa husni samat, dan karismatik, wal ilmi wal ibadah, dan juga ilmu dan ibadah. Pertama, kedudukannya dari Allah. Dan yang kedua, ia mengatakan, fa in kunta 'inda syi'ati akhik bimanzilatihi. Dan apabila yang kedua, unsur yang kedua, apabila engkau memiliki syiah, pengikut dan pecinta seperti saudaramu memiliki banyak pengikut dan pecinta dan syiah, fala hajata bika ilaina. Engkau tidak pernah membutuhkan kita dan kekuasaan kita dan kursi kita dan pemerintahan kita. Wa in lam takun indahum bimanzilatihi. Tetapi kalau engkau tidak punya semua itu, lam walam yakun fika ma fi akhik, lam nughni anka fi dzalika syai'an. Kalau engkau tidak memiliki syiah, pengikut dan pencinta seperti itu, apapun yang kita berikan kepadamu, seberapa besar apapun itu, semua itu tidak pernah akan bisa memberikan pengaruh dan peran bagimu. Yang pertama, karena Allah yang memberikan manzilah, kedudukan dan derajat tinggi seperti itu. Dan yang kedua, saudaramu itu memiliki para syiah, pengikut, pecinta yang sangat cinta, loyalis dan setia.
Ini yang akan kita kaji dan kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana kita hari-hari ini melihat kesyahidan Samahatus Sayyid Hasan Nasrullah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Nasrun minallah, kemenangan dan pertolongan dari Allah itu ada dua. Ada dua jenis dan dua hal. Ada nasrun ukhrawi dan nasrun dunyawi. Ada kemenangan, ada pertolongan yang di akhirat, dan ada juga kemenangan dan pertolongan yang di dunia. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, banyak ayatnya, tapi izinkan saya untuk membacakan dua ayat indah tentang kesuksesan, kemenangan dan pertolongan dari Allah. Yang pertama dalam surat As-Saff ayat 10-13, ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah engkau aku tunjukkan kepada satu perniagaan, perbisnisan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih. Kadang kalau ada satu iklan, bagaimana seorang pengusaha sukses ingin memberikan trainingnya, bagaimana kiat-kiat tips cara berbisnis, berusaha, mengusahakan bisnisnya yang baik. Semua orang berbondong-bondong. Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin mengatakan kepada kita, tidakkah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan dan perbisnisan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Caranya adalah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan engkau berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Kemudian apa yang terjadi? Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'malun yaghfir lakum dunubakum. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, mengampuninya. Wa yudkhilkum jannat, memasukkan kalian ke surga. Wa masakin thayyibatan, dan memasukkan kalian di tempat-tempat indah di surga. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kesuksesan yang agung, yang tidak ada kesuksesan dan kemenangan yang lebih daripada itu. Apa yang terjadi di dunia, syahid, menang, kalah, bisa mengalahkan musuh, tidak bisa mengalahkan, tidak ada hubungannya dengan apa yang diinginkan Allah dari kita. Yang penting al-fawzul azim, bagaimana seseorang ketika berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dengan apa yang ia miliki, dengan keteguhannya, dengan kesabarannya, kemudian rela untuk mengorbankan apapun yang ia miliki demi Allah. Dzalikal fawzul azim. Itu sudah menang. Kemudian Allah baru menambahkan wa ukhra tuhibbunaha. Ada hal yang lain yang kalian cintai dan menginginkan hal itu. Apa itu? Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kemenangan di dunia, kemenangan atas musuh, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu pasti akan terjadi, tetapi kemenangan mutlak yang teragung itu ketika engkau sudah bisa untuk mengorbankan dirimu dan hartamu untuk Allah. Dzalikal fawzul azim. Itu kemenangan. Apapun yang terjadi, syahid, kalah, menang, tidak pernah ada nilainya di sisi Allah. Karena fawzul azim, bagaimana kita dengan Allah dan kemudian kita mengorbankan apa yang kita miliki demi Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Di ayat yang kedua dalam surat Ali Imran 146 sampai 148, indah juga ayatnya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Setiap nabi, banyak dari nabi juga seperti itu keadaannya. Mereka berperang, mereka berjihad dengan para pengikutnya dan para pecinta setia mereka. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Apapun yang terjadi bagi mereka, menang, kalah, terbunuh, syahid, tidak pernah membuat mereka lemah. Wama dha'ufu wama stakanu, tidak pernah membuat mereka putus asa, tidak pernah membuat mereka kecil. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah selalu mencintai orang-orang yang sabar. Wama kana qauluhum, mereka tidak punya kata-kata kecuali mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan berlebih-lebihan kami dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, yang penting ya Allah kokohkan kaki-kaki kami dan langkah-langkah kami supaya kita tidak goyang dalam meniti jalan perjuangan menuju kepadamu. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan kemudian menangkan kami atas
kaum yang kufar. Fa'atahumullah, ayat selanjutnya, fa'atahumullah, Allah akan memberikan mereka thawabad dunya. Pasti Allah akan memberikan mereka kemenangan dan pahala di dunia. Tetapi yang Allah inginkan adalah wahusna thawabil akhirah. Kalau ingin yang terindah, terbaik, teragung dan terbesar, maka yang harus dicari adalah husna thawabil akhirah, kemenangan dan pahala dan ganjaran nanti di akhirat. Karena di dalam Islam ini semuanya itu bergantung pada tujuan kita. Sedangkan tujuan kita kehidupan ini adalah wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Semua kehidupan ini sebetulnya kehidupan dunia ini bukan hidup dan belum hidup. Nanti di akhirat baru itulah kehidupan yang real, hakiki dan nyata dan sebenarnya. Maka apabila kita mencari kesuksesan, apabila mencari kemenangan, maka tidak ada kemenangan yang nyata, kehidupan yang nyata bahkan, kecuali nanti kehidupan kemenangan nanti di akhirat. Maka dari itu dalam surat Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, andai aku dulu mempersembahkan semuanya untuk kehidupanku. Ayat itu tidak mengatakan untuk kehidupan akhiratku, untuk kehidupan akhiratku, karena sebelum akhirat tidak pernah ada kehidupan. Dunia hanyalah mukaddimah, pendahuluan untuk menyambut dan menyongsong kehidupan nyata, hakiki, real nanti di akhirat. Seperti janin. Janin itu dalam alam rahim seakan-akan ia hidup. Yang kecil, yang terbatas, tidak menggunakan baju, tidak ada makanan yang lezat, tidak ada warna gelap. Dalam alam rahim ini seakan-akan ia melihat dan menganggap itu adalah kehidupan dia. Semua kehidupan dia ada dalam rahim ibunya. Tetapi begitu dia keluar di alam dunia, disambut dengan gemerlapnya dunia, warnanya, keindahannya, keluasannya, baru ia tahu bahwa ini adalah kehidupan nyata. Persis begitu dunia. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah siapkan nanti di akhirat. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah ada mata yang bisa memandangnya, telinga yang bisa mendengarnya, dan akal yang bisa menjangkaunya. Semua itu Allah siapkan nanti untuk al-fawzul azim, kesuksesan dan kemenangan di akhirat. Sehingga yang paling penting adalah kita tahu apa taklif kita, apa tanggung jawab kita, apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, apa taklif kita, dan kemudian kita berusaha untuk istiqamah dan konsisten dalam menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kita masing dalam skup dan lingkupnya masing-masing. Imam Askari yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini, beliau mengatakan indah semacam itu. Dan ini yang selalu disampaikan sama Syekh Hasan Nasrullah dalam beberapa khutbah-khutbah beliau. Kata Imam Askari, dan kalau kita tahu ternyata itu adalah hadis dan riwayat dari Al-Imam Al-Askari sallallahu wasallam alaihi. Beliau mengatakan semacam dalam hadis yang panjang, salah satu penggalannya adalah humul ladzina, para Syiah itu adalah alladzina la yarahumullah haitsu nahahum, yang Allah tidak mendapati mereka di tempat-tempat yang Allah melarang mereka untuk mereka ada di sana. Tahu taklif. Kalau Allah memerintahkan kita untuk kita keluar berdemo untuk Palestina, kita harus di sana. Kalau Allah memerintahkan kita untuk kita ada di Husainiyah, kita ada di Husainiyah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk kita ada di rumah kita, maka kita ada di rumah kita. Kalau Allah memerintahkan kita untuk kita ada di medan jihad, maka kita ada di situ. Kalau Allah tidak memerintahkan kita, maka tidak pernah boleh kita ada. Apalagi Allah melarang kita, tidak pernah boleh kita ada di tempat itu. Wala yafqiduhum min haitsu amarahum, dan Allah tidak mengkehilangan mereka di tempat-tempat yang Allah perintahkan mereka untuk mereka berada di sana. Kata beliau Samahatul Syekh Hasan Nasrullah As-Sayyid Asy-Syahid, beliau selalu mengatakan saufa nakun haitsu yajib an nakun. Kita akan berada dimanapun ketika Allah perintahkan kita untuk ada di situ. Sehingga beliau yang mengatakan al-Amrikiyun la ya'rifuna madza ya'ni labbaika ya Husain. Orang-orang Amerika, Israel, setan besar ini tidak pernah tahu apa arti labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain menurut beliau
Yani antabqa wahdak, walaupun engkau sendirian, walau tarakakan nas, wa khadalakan nas, wa tahamakan nas, walaupun engkau seorang diri tapi engkau melakukan taklifmu, apa yang menjadi tanggung jawabmu dan tugasmu, walaupun engkau sendirian, semua manusia meninggalkanmu, bahkan menuduhmu, bahkan mencacimu, bahkan menelantarkanmu, engkau tetap sendiri, kokoh kakimu dan kokoh langkahmu terus untuk kau menjalankan taklifmu. Itu adalah arti daripada labbaika ya Husain. Dan mereka tidak pernah tahu hal ini. Dan yang mereka cari adalah kesakitan sebelum kemenangan di dunia. Mereka cari adalah kemenangan di akhirat dan kerelaan Allah yang Allah persiapkan untuk mereka. Sehingga beliau mengatakan nahnu la nuhzam. Kita sama sekali tidak pernah akan bisa kalah. Kapanpun dan dimanapun, nahnu la nuhzam. Kita tidak akan pernah kalah. Nahnu indama nantasir. Kita kalau menang, kita menang. Wa indama nustashhad nantasir. Walaupun kita syahid, kita menang. Hatta walau qutilna jami'an. Walaupun kita semuanya syahid, kita semuanya mati, tetap kita akan menang. Ada seseorang yang sering mungkin saya ceritakan. Seseorang yang beristikharah datang kepada Imam Shadiq untuk istikharah. Dia ingin melakukan perjalanan perniagaan di luar kota. Kemudian datang untuk meminta istikharah dari imam, istikharahnya dari Imam Shadiq. Ya Imam, aku ingin pergi untuk berniaga, untuk berbisnis di tempat di luar kota. Kemudian bagaimana, pilihkan untukku yang terbaik. Apakah aku akan menjalankan perniagaan ini atau aku tidak usah pergi? Kata Imam Shadiq, lebih baik bagimu untuk tidak pergi. Dia kembali ke rumahnya, dia menimang lagi, memikirkan kembali enak baginya untuk pergi atau tidak. Kemudian dia memikirkan dan memutuskan untuk pergi. Walaupun Imam mengatakan untuk tidak pergi, jangan engkau pergi, itu buruk bagimu, tetap ia memutuskan untuk pergi ke luar kota, untuk menjalankan bisnisnya di luar kota. Sampai ia menjalankan bisnisnya di sana, sampai kembali, akhirnya ia dalam perniagaan bisnisnya di luar kota, ia mendapatkan faedah dan keuntungan yang sangat berlipat dan besar. Kemudian ia berpikir di rumah, bagaimana aku ini? Aku telah datang kepada Imam Shadiq untuk dipilihkan yang terbaik bagiku. Yang memerintahkan bagiku untuk tidak pergi, aku tetap pergi. Ternyata aku mendapatkan keuntungan dan faedah yang sangat-sangat besar. Kemudian dia datang kepada Imam Shadiq. Ya Imam, aku telah pergi, engkau melarangku, tapi aku tetap pergi. Ternyata aku kembali dengan keuntungan dan faedah yang besar, dengan kemenangan yang besar. Kata Imam Shadiq, tidakkah engkau ingat dalam perjalanan bisnismu itu, ada satu pagi subuhmu terlewat, engkau tidak menjalankan ibadah wajib sholat subuh. Kata dia, Imam mikirkan dan mengingat dia, wahai Imam, satu sholat subuh itu lebih besar dan lebih agung nilainya daripada seluruh faedah dan keuntungan itu. Walaupun kita menang, walaupun kita mendapatkan dunia, walaupun kita mendapatkan kesuksesan, tanpa kita tahu taklif kita dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, kemenangan itu adalah kekalahan di sisi Allah. Au kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Seperti fata morgana yang kita melihat itu keuntungan, itu kesuksesan, itu kemenangan, tetapi begitu didatangi tidak ada, nol nilainya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya kata Imam Khomeini, innana mukallafun, saya ambil dari sumber bahasa Arab, kata beliau semacam ini, supaya kita tahu kalau kita sedang menjalankan tugas kita, apapun yang terjadi, kita menang atau kita kalah, kita di atas atau kita di bawah, itulah kesuksesan dan keagungan dan kemenangan kita. Di saat kita kokoh dan teguh dan sabar dan ulet dan berusaha dan berkorban dan berjuang untuk terus menjalankan taklif kita, disitulah kemenangan dan kesuksesan kita. Innana mukallafuna min Allah. Kita selalu diberikan tugas oleh Allah. Min ajli an nujahida haula'il ladzina yuhariduna al-Islam. Untuk berjihad, untuk memerangi mereka yang memerangi Islam. Fa imma an nantasir aw la nantasir. Maka pasti cuma ada dua opsi, cuma ada dua pilihan. Kita menang atau kita tidak menang. Kemudian beliau melanjutkan, fa idzan tasarna, kalau kita menang, walhamdulillah.
li'annana amilna bitaklifina wa antasarna aidan. Maka kita dapat dua kemenangan. Kemenangan yang pertama, kita mampu menjalankan taklif dan tanggung jawab dan kewajiban kita, itu kemenangan yang pertama. Yang kedua, kemenangan kita ketika kita bisa mengalahkan musuh Allah dan musuh Islam. Kita dapat dua kemenangan. Wa idza mitna, kalau kita mati syahid, wa qutilna, dan semua kita mati, fa innana amilna bitaklifina aidan, maka kita selalu menang karena kita telah mampu menjalankan taklif, tanggung jawab dan tugas kita masing-masing. Dari sini kita akan memahami bahwa orang yang mencari syahid dan kesyahidan itu jauh nilainya lebih besar dan lebih tinggi di sisi Allah ketimbang orang yang mencari kemenangan duniawi dan kesuksesan duniawi. Bukankah kita ingat ketika Amirul Mukminin wa Sayyidul Wasiyyin, ketika beliau syahid, pelajaran beliau yang beliau pakaikan untuk seluruh zaman sampai zaman sahibul asri wal zaman, fustu wa rabbil Ka'bah. Justru ketika dibunuh, ketika ditebas oleh musuh, kalau kita pakai kacamata duniawi, maka yang menang itu musuh. Karena Imam Ali syahid, Imam Ali dibunuh, Imam Ali kalah. Tetapi inilah pelajaran besar beliau. Kata beliau, fustu, demi Allah, demi Tuhan Ka'bah, sekarang ini aku menang. Karena fawqa kulli dhi birrin birrun hatta yuqtalal mar'u fi sabilillah falaisa fawqahu bir. Setiap amal soleh, setiap pekerjaan baik, perbuatan baik itu pasti ada perbuatan baik yang di atasnya sampai batasnya. Ketika seseorang terbunuh di jalan Allah, maka tidak ada lagi kebaikan yang ada di atasnya. Puncak kebaikan, puncak keindahan, puncak hubungan antara makhluk dengan Khaliknya adalah kesyahidan dan merenggut cawan syahadah. Maka dari itu Imam Ali fustu wa rabbil Ka'bah. Bukankah syahid Qasim Sulaimani, beliau selalu membingungkan dan mengulang-ulang hadis qudsi ini. Man talabani wajada. Hadis qudsi Allah mengatakan, man talabani wajadani, barang siapa mencariku Allah, maka dia pasti akan menemukanku. Wa man wajadani arafani, yang sudah menemukanku pasti dia mengenalku. Wa man arafani asyiqani, yang telah mengenalku maka dia rindu dan cinta padaku. Kalau seseorang sudah rindu, sudah cinta dengan Allah, apa yang terjadi? Wa man asyiqani qataltu, kalau sudah rindu dan cinta kepadaku, kepada Allah, qataltu, maka aku akan membunuhnya. Wa man qataltuhu, barang siapa yang aku telah berikan dia kesyahidan, ana diyatuhu, maka aku untuknya. Sehingga Allah selalu melarang kita untuk kita mengatakan orang-orang yang telah syahid atau mati di jalan Allah itu mati. Mereka lah yang hidup, kita yang mati. Mereka lah yang berbahagia, kita yang tidak tahu apa-apa. Mereka lah yang diberi rezeki, kita yang makin jauh dari Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka lah kehidupan sebenarnya. Mereka lah yang menyemai kehidupan sebenarnya, memberikan kehidupan sebenarnya bagi seluruh umat ini, bagi seluruh umat manusia ini. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin yastabshirun. Mereka lah yang berbahagia, mereka lah yang mendapatkan kehidupan. Dan inilah adalah wasiat dari Al-Imam Al-Askari yang kita hadiri dan yang kita peringati kelahiran beliau pada malam hari ini. Karena tugas inti beliau mencetak dan mengkader mereka yang bisa menyongsong dan menanti kehadiran dan kemunculan sahibul asri wal zaman. Salah satunya ketika beliau mengatakan, Al-Imam Al-Askari yaqul Syi'atu Ali ibn Abi Talib salawatullah wassalamu alaihi. Sebelum nanti kita tutup juga, kita kembali lagi ke samahatul syahid Hasan Nasrullah. Syi'atu Ali, kata Imam Al-Askari, humul ladina la yubalun, mereka yang sama sekali tidak peduli. Fi sabilillah awaqa'al mautu alaihim awaqa'u alal maut. Mereka yang mendatangi kematian atau kematian itu yang mendatangi mereka. Mereka tidak pernah peduli.
Mereka mati, bagaimana cara kematiannya? Yang penting mereka bisa kokoh dan mengorbankan diri mereka di jalan Allah. Wa syi'atu Ali, kata beliau melanjutkan, humul ladzina yu'thiruna ikhwanahum ala anfusihim, yang mendahulukan saudara-saudara mereka ketimbang dirinya mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka memerlukan sesuatu itu. Wa humul ladzina la yarahumullah haitsu nahahum, dan mereka adalah Allah yang tidak melihat mereka di tempat-tempat Allah dan di tempat-tempat yang Allah melarang mereka untuk mereka berada di situ. Wala yafqiduhum min haitsu amarahum, dan Allah tidak kehilangan mereka di tempat-tempat yang Allah perintahkan mereka untuk ada di sana. Samahatu Sayyid Syahid Hasan Nasrallah tahun 2013 memberikan catatan dan judul besar untuk semua yang ingin mengetahui siapa Syi'atu Ali. Setelah kita melihat apa yang dikatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, kata beliau, nahnu Syi'atu Ali. Mungkin semua kita pernah mendengarnya, cuman selalu kita harus ingat di tahun 2013 beliau meneriakkan dan memengkikkan, nahnu Syi'atu Ali ibn Abi Talib fil alam. Kita Syiah Ali di seluruh dunia. Wa hadhil haqiqatu ummidat biddam. Hakikat ini, kenyataan ini telah terpatri dengan darah. Bukan kalam ahkihi alal manabir, bukan hanya omong kosong yang aku sampaikan di mimbar-mimbar saja. Hakikat ini sejak zaman dahulu, Imam Askari, Imam Husain Abu Abdullah, sejak Rasulullah, hakikat ini selalu terpatri dan dibuktikan dengan darah. Qulu Rafidah, katakan semua dunia, katakan Rafidah, katakan irhabiyin, katakan kami teroris. Qulu mujrimin, katakan kita kriminal. Qulu ma syi'tum, katakan apapun yang kalian mau. Waqtuluna, terus bunuh kita. Tahta kulli hajarin wa madar, di setiap batu-batu yang ada. Wa fi kulli jabah, di seluruh peperangan dimanapun peperangan itu. Wa ala babi kulli husainiyatin wa masjid, di setiap Husainiyah, di setiap masjid. Nahnu Syi'atu Ali ibn Abi Talib fil alam. Nan natakhalla an Palestin, kita tidak pernah akan meninggalkan Palestina, wala an sya'ab Palestin, dan tidak bangsa Palestina, wala an muqaddasatil ummati fi Palestin, dan tidak juga kepada kesucian-kesucian umat beragama yang ada di Palestina. Kita sekarang, ya kita duduk bersama selalu di Husainiyah semacam ini, di tempat-tempat semacam ini. Juga terakhir pesan Imam Askari, dalam momen-momen apapun, momen milad, momen wafat, dan apapun momennya, secara kolektif kita bersama-sama mengamalkan, bersama-sama secara solid untuk mengamalkan demi menyongsong dan menanti kehadiran dan kemunculan sahibul asri wal zaman. Terakhir beliau tutup dengan wasyi'atu Ali, kata Imam Askari, humul ladina yaqtaduna bi Ali, yang selalu meladani Ali bin Abi Talib sebagai pemimpin mereka, amirul mukminin bagi mereka, fi iqami ikhwanihimul mu'minin, untuk memuliakan bersatu padu sesama mukmin sesama mereka. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا روح الحسينيين والزينبيات في كل كربلاء العصر المتجددة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.